integritas di balik debu. Di sebuah gedung pencakar langit yang megah di pusat Jakarta, PT Adiguna selaras dikenal sebagai perusahaan dengan citra yang sangat tenang. Tidak ada hiruk-pikuk pertengkaran antar divisi, semuanya berjalan seperti mesin yang diminyaki dengan baik. Namun, bagi Direktur Ardi, ketenangan ini terasa seperti permukaan danau yang indah namun menyimpan monster di dasarnya. Ardi merasa ada yang aneh dengan laporan laba rugi perusahaan. Meskipun proyek selalu terlihat sukses, arus kas perusahaan selalu menipis secara misterius. Ia merasa dikelilingi oleh tembok tinggi yang tak terlihat. Setiap kali ia bertanya pada jajaran manajer, ia hanya mendapatkan senyuman ramah dan jawaban normatif. Maulana adalah seorang pemuda sederhana yang bekerja sebagai office boy. Di luar jam kantor, ia adalah seorang santri yang masih rutin mengaji di sebuah pesantren pinggiran kota. Kejujuran dan ketelitian adalah prinsip hidupnya. Suatu malam, saat ia sedang mengosongkan tempat sampah di ruang arsip pusat, sebuah kantong plastik robek. Puluhan lembar kertas kwitansi berhamburan. Saat ia memungutnya, matanya yang terbiasa melihat detail kecil menyadari sesuatu yang janggal. Kwitansi pertama, pembelian material konstruksi senilai 500 juta rupiah, tertanggal hari Minggu. Kwitansi kedua, biaya catering fiktif untuk rapat yang tidak pernah ada di agenda kantor. Kwitansi ketiga, stempel toko yang namanya ia kenal sebagai toko kelontong kecil, namun menagih angka ratusan juta rupiah. Maulana termenung. Ia teringat pesan kiainya, kejujuran mungkin akan membawamu pada kesulitan, tapi ia akan menyelamatkanmu dari kehancuran. Keberanian sang santri. Keesokan paginya, dengan tangan gemetar namun hati yang mantap, Maulana memberanikan diri mengetuk pintu ruang Direktur Ardi. Ia menyerahkan tumpukan kertas tersebut. Pukul 7.15 pagi. Ruangan Ardi masih sunyi, aroma kopi Arabica menyeruak di udara. Maulana berdiri di depan pintu kayu jati yang besar itu. Jantungnya berdegup kencang, tangannya yang kasar karena pekerjaan kasar memegang erat sebuah mat coklat berisi kertas-kertas kusam dari tempat sampah. Tok, tok. Masuk, suara Ardi terdengar berat dari dalam. Maulana masuk dengan kepala menunduk, sebuah kebiasaan tawadu dari pesantren. Mohon maaf mengganggu waktunya, Pak Ardi. Saya Maulana, OB yang bertugas di lantai ini. Ardi meletakkan pulpennya, menatap pemuda di depannya dengan heran. Ada apa, Maulana? Ada fasilitas yang rusak? Bukan, Pak. Ini. Maulana meletakkan mat coklat itu di meja kaca yang mengkilap. Semalam saya menemukan ini saat membersihkan sampah di ruang arsip. Hati saya tidak tenang kalau tidak menyampaikannya pada Bapak. Ardi tertegun melihat bukti-bukti tersebut. Ini adalah potongan puzzle yang selama ini ia cari. Selama bertahun-tahun, korupsi di kantor ini sudah menjadi kebiasaan kolektif, sebuah budaya yang sistematis dan rapi. Ardi bergerak cepat. Ia mengumpulkan tim audit independen dan melakukan penggerbekan dalam sebuah meeting besar yang mendadak. Di sana, di depan seluruh karyawan, Ardi membongkar daftar 9 naga kantor, 9 tokoh kunci yang selama ini merampok perusahaan dari dalam. Adegan godaan terakhir. Saat Ardi memberikan instruksi melalui ponselnya agar petugas keamanan mengizinkan polisi naik ke lantai 25, suasana di ruang rapat menjadi kacau. 9 tokoh tersebut mulai panik. Hadi, sang manajer keuangan, memberikan isyarat kepada rekan-rekannya untuk melakukan upaya terakhir. Hadi mendekati Maulana dengan suara rendah dan manipulatif,
Maulana, dengar dulu. Kamu anak muda yang punya masa depan. Berapa gajimu sebagai OB? 3 juta? 4 juta? Maulana, tetap tenang, menatap lurus, cukup untuk makan dan mengirim orang tua di kampung, Pak. Hadi tertawa sinis sambil merogoh saku jasnya. Cukup? Itu bukan hidup, itu bertahan hidup. Dengar, di laci meja saya ada cek senilai 500 juta rupiah yang belum dicairkan. Itu milikmu. Ambil sekarang, bakar mek coklat itu, dan bilang pada Pak Ardi kalau kamu salah lihat. Kamu bisa beli rumah, bisa berangkatkan orang tuamu naik haji besok pagi. Budi, kepala pengadaan, menimpali dengan mendesak, saya tambah 200 juta tunai di mobil saya. Maulana, pikirkan. Kamu mau jadi pahlawan tapi tetap miskin, atau mau jadi orang pintar yang kaya raya? Maulana menarik napas panjang, lalu menatap mereka satu persatu. Bapak-bapak sekalian, di pesantren, saya diajarkan bahwa daging yang tumbuh dari harta haram, api neraka lebih pantas baginya. Apa gunanya saya menghajikan orang tua saya dengan uang yang dicuri dari hak karyawan lain? Itu bukan berbakti, itu memberi racun kepada orang tua saya. Maya, sekretaris utama, mulai histeris, jangan sok suci, Maulana. Semua orang punya harga. Sebutkan saja angkanya, kami akan bayar asal kamu tutup mulut. Maulana tersenyum tipis, sangat tenang, harga saya tidak bisa dibayar dengan angka-angka di kwitansi fiktif bapak dan ibu. Harga saya adalah ketenangan hati saat saya bersujud di malam hari. Uang bapak bisa membeli hukum, tapi tidak bisa membeli keikhlasan saya. Ardi menutup teleponnya dan berdiri di samping Maulana. Sudah dengar jawabannya? Kalian mencoba menyuap orang yang bahkan tidak pernah melirik uang kembalian kopi yang ia belikan untuk saya. Kesalahan terbesar kalian adalah mengira semua orang bisa dibeli dengan uang. Hadi mengeram marah, kamu akan menyesal, Maulana. Kamu akan dikucilkan. Kamu hanya sampah yang kebetulan beruntung. Maulana, lebih baik saya dianggap sampah oleh manusia daripada dianggap pengkhianat oleh Tuhan, Pak Hadi. Tepat saat itu, pintu terbuka. Polisi masuk. Wajah para koruptor yang tadinya penuh intimidasi langsung layu dan penuh ketakutan. Mereka yang tadinya mencoba menyuap, kini tertunduk saat borgol melingkar di pergelangan tangan mereka. Setelah mereka semua dibawa keluar, ruangan menjadi sangat sunyi. Ardi menatap Maulana dengan takjub. Ardi, Maulana, kamu baru saja menolak uang yang nilainya setara dengan gaji OB selama 20 tahun. Kamu tidak menyesal? Maulana, tidak, Pak. Uang itu berat bebannya. Saya lebih suka tidur nyenyak malam ini tanpa beban di pundak saya. Satu persatu mereka dipanggil dan langsung dijemput oleh pihak berwajib. 1. Manajer keuangan, otak dari penggelapan dana. 2. Kepala pengadaan, pembuat vendor-vendor fiktif. 3. Sekretaris utama, pemalsu tanda tangan direksi. 4 hingga 6 manajer divisi lainnya yang berperan sebagai penerima aliran dana haram tersebut. Suasana kantor yang tadinya tenang berubah mencekam, sebelum akhirnya pecah menjadi kelegaan saat ke-9 orang tersebut digiring keluar dengan borgol. Dari sapu ke kursi pimpinan. Setelah badai berlalu, Ardi menghadapi krisis kepemimpinan di bidang keuangan. Ia butuh seseorang yang tidak hanya pintar, tapi memiliki integritas yang sudah teruji oleh tekanan mental. Dalam meeting besar berikutnya, Ardi membuat pengumuman yang mengejutkan semua orang. Perusahaan ini hampir mati karena orang-orang yang berpendidikan tinggi namun rendah moral. Kita butuh hati yang bersih untuk menjaga harta kita,
tegas Ardi. Maulana, saya tidak melihat gelar Anda, tapi saya melihat integritas Anda. Saya menunjuk Anda sebagai Wakil Direktur Bidang Keuangan. Maulana yang masih memakai seragam kerjanya tertegun. Ia hanya menunduk, bibirnya membisikkan doa syukur. Pertemuan besar dan vonis 9 tokoh. Tepat pukul 10, Ardi memanggil seluruh jajaran pimpinan ke ruang rapat utama. 9 orang yang selama ini menjadi kanker di perusahaan duduk dengan angkuh, tidak menyadari bahwa hari itu adalah akhir dari kejayaan haram mereka. Transformasi PT Adiguna selaras. Setelah ke-9 tokoh tersebut resmi mengenakan rompi oranye, suasana kantor berubah total. Maulana yang kini menjabat sebagai Wakil Direktur Bidang Keuangan menerapkan sistem satu pintu yang sangat ketat namun adil. Tanpa kertas fiktif, setiap pengeluaran harus memiliki bukti digital dan fisik yang nyata. Audit berjamaah, Maulana rutin turun ke lapangan untuk mengecek apakah barang yang dibeli benar-benar sampai ke gudang. Kesejahteraan merata, dana yang dulunya dikorupsi kini dialihkan untuk bonus karyawan dan fasilitas kantor yang lebih baik. Perusahaan yang tadinya damai tapi busuk kini menjadi damai dan berkah. Ardi akhirnya bisa tidur nyenyak, tahu bahwa di sampingnya ada seorang santri yang menjaga setiap rupiah perusahaan dengan rasa takut kepada Tuhan, bukan takut kepada atasan. Inilah naskah pidato singkat Maulana yang menggetarkan hati seluruh karyawan PT Adiguna Selaras pada hari pertamanya menjabat sebagai Wakil Direktur Bidang Keuangan. Pidato pelantikan, amanah di atas segalanya. Maulana berdiri di podium. Ia tidak mengenakan jas mahal, melainkan kemeja batik sederhana dan peci hitam yang rapi. Suasana aula yang biasanya penuh dengan bisik-bisik kini hening seketika. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian yang saya hormati. Mungkin banyak di antara Anda yang bingung, atau bahkan tidak setuju, melihat seseorang yang kemarin masih memegang sapu, hari ini berdiri di sini memegang kunci keuangan perusahaan. Saya pun merasa demikian. Posisi ini bukan sebuah kemenangan bagi saya, melainkan sebuah ujian yang sangat berat. Saya teringat sebuah pesan yang selalu digelorakan di pesantren, Al-Haqqu bila nidzamin, yaglibuhul bathilu binidzam. Kebenaran yang tidak terorganisir akan dikalahkan oleh kebatilan yang terorganisir dengan rapi. Selama ini, korupsi di kantor ini berjalan rapi karena dilakukan bersama-sama secara terorganisir. Kita melihat ketenangan, tapi sebenarnya kita sedang berjalan di atas jembatan yang rapuh. Kertas-kertas fiktif yang saya temukan di tempat sampah itu bukan sekadar sampah. Itu adalah potongan-potongan harga diri perusahaan kita yang dibuang demi kepentingan pribadi. Tugas saya di sini bukan untuk menjadi penguasa baru. Saya di sini hanya sebagai penjaga gerbang. Saya ingin memastikan bahwa 1. Setiap rupiah adalah keringat, tidak akan ada 1 rupiah pun keluar tanpa alasan yang jelas dan manfaat bagi kita semua. 2. Kejujuran adalah mata uang tertinggi. Saya lebih menghargai staf yang mengaku salah daripada yang pintar bersilat lidah dengan angka-angka palsu. 3. Pintu saya selalu terbuka. Jika Anda melihat ketidakadilan, jangan takut. Ruangan saya tetap sama terbukanya dengan saat saya masih di koridor kantor. Saya tidak meminta Anda takut kepada saya. Saya hanya meminta kita semua takut kepada Tuhan dan takut mengkhianati amanah keluarga kita yang menunggu di rumah dengan uang yang halal. Mari kita bangun kembali PT Adiguna Selaras. Bukan hanya menjadi perusahaan yang besar secara angka, tapi juga berkah secara makna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dampak setelah pidato. Setelah pidato tersebut, suasana kantor berubah drastis.
Tidak ada lagi karyawan yang merasa perlu menyuap atau memalsukan nota. Mereka melihat Maulana sebagai simbol bahwa integritas bisa membawa seseorang dari titik terendah menuju puncak tertinggi. Ardi yang berdiri di pojok ruangan tampak berkaca-kaca. Ia sadar, keputusannya memilih Maulana adalah investasi terbaik yang pernah ia lakukan seumur hidupnya. 9 tokoh yang kini dipenjara mungkin memiliki gelar berderet, tapi Maulana memiliki sesuatu yang jauh lebih mahal, kepercayaan. 1 tahun telah berlalu sejak badai besar menghantam PT Adiguna Selaras. Gedung itu tetap berdiri megah, namun atmosfer di dalamnya telah berubah total. Kondisi perusahaan, kebangkitan yang berkah. Di bawah pengawasan Maulana sebagai wakil direktur keuangan, perusahaan mengalami lompatan yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Dana yang dulunya bocor ke kantong pribadi, 9 naga kantor, kini dialokasikan untuk hal-hal yang produktif. Peningkatan kesejahteraan, gaji karyawan bawah dinaikkan, dan tunjangan kesehatan diperluas. Maulana percaya bahwa karyawan yang merasa dihargai tidak akan tergoda untuk mencuri. Transparansi digital, Maulana menginisiasi sistem pelaporan keuangan berbasis real-time yang bisa diakses oleh Direktur Ardi kapan saja. Tidak ada lagi celah untuk kwitansi fiktif. Program Jumat Berbagi. Setiap hari Jumat, kantor mengadakan pengajian singkat dan makan siang bersama antara direksi dan staf lapangan, menghapus sekat-sekat angkuh yang dulu ada. Ardi kini lebih banyak tersenyum. Perusahaan bukan hanya sehat secara finansial dengan keuntungan meningkat 40%, tapi juga sehat secara mental. Dulu saya memimpin perusahaan, sekarang saya memimpin sebuah keluarga, ucap Ardi dalam suatu obrolan sore dengan Maulana. Nasib 9 tokoh koruptor, penjara dan penyesalan. Di sisi lain kota, di balik jeruji besi yang dingin, nasib ke-9 mantan petinggi itu sangat kontras dengan kemegahan yang dulu mereka pamerkan. 1. Hukuman berat. Karena korupsi yang terstruktur dan merugikan orang banyak, mereka dijatuhi hukuman variatif antara 7 hingga 12 tahun penjara. 2. Pemiskinan koruptor. Seluruh aset hasil korupsi mereka, mulai dari mobil mewah, rumah di kawasan elit, hingga deposito luar negeri, disita oleh negara untuk menutupi kerugian perusahaan. 3. Beban moral. Tokoh yang dulunya paling angkuh, sang manajer keuangan, kini hanya bisa merenung. Keluarganya menjauh karena malu, dan rekan-rekan yang dulu memujinya tak pernah sekalipun datang menjenguk. Mereka sering mendengar kabar keberhasilan Maulana dari koran-koran yang masuk ke penjara. Ada rasa malu yang mendalam, mereka yang memiliki gelar master dari luar negeri justru dikalahkan oleh kejujuran seorang pemuda yang dulu mereka suruh-suruh untuk menyapu lantai. Akhir yang manis. Sore itu, Maulana berdiri di balkon kantor, menatap matahari terbenam. Ia masih mengenakan peci hitam yang sama. Ia tidak berubah. Kesederhanaannya tetap terjaga meskipun gajinya kini puluhan kali lipat dari saat ia menjadi OB. Ardi menghampirinya dan menepuk pundaknya. Maul, terima kasih. Kamu membuktikan bahwa di dunia yang penuh tipu daya ini, kejujuran masih memiliki tempat tertinggi. Maulana tersenyum tipis. Saya hanya menjalankan amanah, Pak. Seperti kata kiai saya, dunia ini hanya mampir minum, jangan sampai kita meminum air yang bukan hak kita, karena haus di akhirat jauh lebih lama. PT Adiguna Selaras kembali pada masa kejayaannya. Kini, ketenangan di kantor itu bukan lagi ketenangan palsu, melainkan ketenangan yang lahir dari transparansi. Maulana membawa nilai-nilai pesantren ke dalam manajemen, kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab kepada Tuhan. Setiap sore, sebelum pulang, ia sering terlihat menyapa rekan-rekan lamanya sesama office boy,
mengingatkan mereka bahwa posisi setinggi apapun hanyalah titipan, namun kejujuran adalah warisan abadi. Mari kita perdalam momen krusial saat Maulana, dengan segala kesederhanaannya, berhadapan langsung dengan Direktur Ardi untuk mengungkap kebenaran. Cerita selesai. Mereka sering mendengar kabar keberhasilan Maulana dari koran-koran yang masuk ke penjara. Ada rasa malu yang mendalam. Mereka yang memiliki gelar master dari luar negeri justru dikalahkan oleh kejujuran seorang pemuda yang dulu mereka suruh-suruh untuk menyapu lantai. Akhir yang manis. Sore itu, Maulana berdiri di balkon kantor, menatap matahari terbenam. Ia masih mengenakan peci hitam yang sama. Ia tidak berubah. Kesederhanaannya tetap terjaga meskipun gajinya kini puluhan kali lipat dari saat ia menjadi OB. Ardi menghampirinya dan menepuk pundaknya. "Maul, terima kasih. Kamu membuktikan bahwa di dunia yang penuh tipu daya ini, kejujuran masih memiliki tempat tertinggi." Maulana tersenyum tipis. "Saya hanya menjalankan amanah, Pak. Seperti kata kiai saya, dunia ini hanya mampir minum, jangan sampai kita meminum air yang bukan hak kita, karena haus di akhirat jauh lebih lama." Penutup yang damai. PT Adiguna selaras kembali pada masa kejayaannya. Kini, ketenangan di kantor itu bukan lagi ketenangan palsu, melainkan ketenangan yang lahir dari transparansi. Maulana membawa nilai-nilai pesantren ke dalam manajemen, kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab kepada Tuhan. Setiap sore, sebelum pulang, ia sering terlihat menyapa rekan-rekan lamanya sesama office boy, mengingatkan mereka bahwa posisi setinggi apapun hanyalah titipan, namun kejujuran adalah warisan abadi. Mari kita perdalam momen krusial saat Maulana, dengan segala kesederhanaannya, berhadapan langsung dengan Direktur Ardi untuk mengungkap kebenaran. Cerita selesai.